Bicara tentang pahlawan, banyak pahlawan-pahlawan di Indonesia, mulai dari pahlawan sebelum kemerdekaan sampai pahlawan setelah kemerdekaan. Seperti halnya pahlawan-pahlawan di daerah lain, di Bojonegoro pun ada banyak pahlawan yang gugur saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan salah satunya adalah Letu Suyitno. Di video kali ini kita akan membahas sosok Letu Suyitno, baik biografinya maupun sejarah gugurnya. Untuk itu, tonton terus di Babat Bumi Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat semuanya. Ini adalah tayangan perdana channel kami, Babat Bumi Bojonegoro. Kali ini kita akan membahas tentang sosok pahlawan lokal Bojonegoro, yaitu Letnan 1 Suyitno. Dan saya tidak sendirian kali ini, dan saya akan ditemenin oleh salah satu sahabat Kang Habib. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Baik-baik kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini cukup menarik Kang. Kali ini kita berada di tengah alun-alun Monumen, Bojonegoro. tepatnya ini monumen beliaunya yang akan kita angkat. Betul sekali. Di mana di tengah alun-alun Bojonegoro ini terdapat salah satu monumen. Mungkin bisa dibilang satu-satunya monumen, patung ini. Tuh, di Nah, Bojonegoro. inilah patung Letu Suyitno. Mari kita lihat lebih detail patung Sang Letnan. Nah, ini Kang, ini patung Sang Letnan yang berdiri kokoh ya, tahun 80-an ini? mungkin, 80-an Dibangun. ini ya. Nah, kalau Kang Habib masih ingat nggak ini dulu seperti apa? Nah, kalau tidak salah nih ya, di era awal pembangunannya ini, itu di bawah kaki ini terdapat semacam biografi. Iya. Nah. Saya ingat waktu kecil ini di sini ini Kang. Ada prasasti ya kan, menuliskan biografi Sang Letnan ini siapa, tanggal lahirnya siapa. Dan di sini ada bangunan kayak apa ya? Kayak apa itu? Semacam kayak Apa? Tugu atau apa? tugu, kayak tugu, dia di atas ini. Ya, mungkin seiring dengan Berganti era. dan Ada renovasi perubahan. juga. Nah, mungkin seperti inilah teman-teman kondisi ataupun keadaan patung Sang Letnan saat ini. Gini Mbak, gimana ini sosok biografi Sang Letnan Suyitno ini Mbak sebenarnya Mbak, menurut pandangan sejarah Mbah Ngas ini, yang beliaunya ini sering meneliti sejarah-sejarah ini Mbak? Ya, jadi Sang Letnan ini sangat menarik ya, terutama kalau misalkan kita mau jadikan semacam apa ya, teladan bagi kaum muda khususnya, karena beliau ini lahir itu tahun 1925.
sebelum kemerdekaan berarti sebelum ya? kemerdekaan, dan gugur pada tahun 1949. Loh, Itu kalau berarti masih muda banget meninggalnya mudah itu. banget ya, kalau dihitung sekitar berapa ya, 24 tahun. 24 tahun. Nah, jadi 24 tahun. sangat-sangat pemuda yang matang atau apa Oke, istilahnya. berarti beliaunya ini punya sisi jiwa patriotnya mungkin. Betul ya? sekali. Jadi kalau misalkan diukur dari usianya yang 24, yang produktif dan matangnya, akan tetapi dengan semangat membela tanah air ya, beliau ini rela untuk meninggalkan keluarga, mungkin kekasih dan sebagainya ya, untuk maju ke medan perang. Itu menarik, Mbak. Tapi ngomong-ngomong ini kenapa ya? Kan di Bojonegoro sendiri itu banyak juga pahlawan-pahlawan seperti Letda Mustajab atau siapa yang lain. Tapi kenapa ini? Kok beliaunya ini yang dibikinkan monumen dan ditaruh di tengah alun-alun? Seolah-olah ini kan diistimewakan ini, Iya. Mas. Mungkin secara biografi ya, biografi ini kan karena Sang Letnan itu dia anak Bupati Tuban. Oh, anak Di bupati era ini kolonial, beliau. ya. Jadi nama aslinya Raden Mas Suyitno Kusumobroto. Berarti masih punya titel di depan nama Raden ini. Iya. Dan mungkin di antara beberapa pahlawan-pahlawan lainnya, kenapa tidak dibikin patung ataupun apa? Mungkin secara kebijakan ataupun apa saat itu. Dan seperti hanya Letu Suyitno, pahlawan-pahlawan lain juga terapresiasi itu beberapa nama dijadikan nama jalan. Oh gitu ya. Seperti halnya Letus Wolo, Itu dibikin nama jalan gitu. betul sekali. Ya. Nah, itu sisi menarik dari Sang Letnan. Dan Sang Letnan ini banyak sih pertanyaan daripada beberapa warga itu bertanya tentang istilahnya ini Sang Letnan ini kenapa enggak samurai, Ya, terus apakah dulu dia itu jadi tentara seperti apa atau sejarahnya seperti apa ya. Jadi Sang Letnan ini secara sekolah dia pertama di ILS, Europe Legal School. Itu bikinan sekolah Belanda itu, Mas? Iya, sekolah Belanda, jadi sekelas SD mungkin. SD ya? ILS itu selanjutnya diteruskan ke HBS, Oh, di Bigger Public School kelas SMP sekolah ya, mungkin? SMU. Oh, SMA. Saat itu. Oh. Nah, akan tetapi tidak lulus. Selanjutnya sekolah SMP lagi, setara Ulang. SMP di Tuban. Nah, saat Berarti beliaunya ini juga pernah hidup di Tuban masa-masa sekolahnya. iya, jadi ketika hidup di Tuban sampai di masa sekolah, selanjutnya Jepang masuk ke Indonesia tahun 42, beliau tergabung dalam PETA. Berarti setelah nggak lulus sekolah ini, beliau melanjutkan ke sekolah militer bikinan Jepang ini, Nah. PETA ini ya. Nah, karena mungkin cara dia sekolahnya, terus dia juga anak seorang bupati. Nah, Jadi agak punya kedudukan yang selain tentunya pasti prestasi kan. tahun 1944 Sang Letnan ini sekolah secara khusus perwira pembela tanah air. Dan ini mungkin sedikit menjawab dari pertanyaan masyarakat, di mana kalau kita melihat patung Letu Suyitno itu kan pegang samurai atau pedang atau katana seperti itu. Nah, karena dari beberapa literasi sendiri hanya pasukan atau tentara Jepang yang berpangkat perwira yang memiliki samurai. Lalu gini, Mbah, ada nggak, Mbah, ini literasi dari sejarah bahwa kenapa ini beliau kok tiba-tiba mau masuk sekolah militer di PETA pada waktu zaman Jepang ini? Pada masa kolonial itu anak-anak ningrat ataupun pejabat saat itu, khususnya
seperti halnya Letus Suyitno ini dengan anak bupati itu memiliki semacam apa Kang ya, kalau dibilang itu secara prioritas bisa sekolah di baik sekolahan Belanda maupun sekolahan untuk pribumi. Nah, banyak di antara anak-anak bupati kala itu meneruskan ke sekolah keperajaan yang ada di Situbondo untuk selanjutnya menjadi amtener, jadi pegawai-pegawai Belanda saat itu. Akan tetapi sang letnan ini lebih memilih untuk berkarir di bidang militer, dan ada kemungkinan karena pada saat itu Jepang masuk dan semacam tuntutan masuk peta itu adalah pilihan. Mungkin karena beliaunya ini punya jiwa patriot itu Mbak ya, karena cinta tanah air sehingga Nah, itu salah satunya juga mungkin. beliau memilih untuk bergabung ke dunia militer ini ya. Betul sekali. Nah, itu tadi sedikit biografi dari sang letnan. Kalau tadi Kang Hafid yang sering bertanya tentang sejarah kepada saya, sekarang saya bertanya kepada Kang Hafid nih. Ya ya. Kebetulan Tanya Kang apa Hafid ini, ini, Mbak? adalah praktisi metafisik. Nah, terkait dengan mitos yang banyak beredar di masyarakat tentang patung Letus Suyitno yang ada di depan kita ini, Iya. seperti ada sesuatu orang itu sering misalkan ada penampakan dan sebagainya seperti itu. Kalau menurut Kang Hafid ini mungkin bisa mendeteksi dengan keberadaan patung yang ada di depan kita ini sesuatu hal mungkin. Kalau saya melihat sih sebenarnya nggak ada sih hal-hal yang apa ya istilahnya negatif dari aktivitas lalu lintas, entah itu bangsa jin atau apa. Saya kira energinya positif di sini, nggak ada hal-hal yang dimitoskan ada semacam kayak penampakan atau apa. Mungkin orang itu usil atau karena halusinasinya sendiri sehingga timbullah suatu penggambaran ada sosok, ada gini-gini. Itu menurut pandangan saya. Atau mungkin itu hanya sekedar lelucon dari masyarakat. Bisa jadi. Misalkan, wah ini patung ini kalau misalkan maghrib itu ada adzan dia akan menghadap ke barat seperti itu. Kadang ada samurainya itu katanya dulu loh ya. Iya. Katanya dulu samurainya keluar sendiri kayak Iya, gitu. betul sekali. Mitos-mitosnya kan seperti itu di sini. Iya. Nah, sangat menarik sekali kan. Kita masih akan terus membahas tentang sosok Letnan Suyitno, dan selanjutnya kita akan ke lokasi di mana gugurnya beliau, yaitu di Desa Mulya Agung. Oke Kang, kita Oke, langsung berangkat Mas, siap. ke lokasi.
setelah kita melalui perjalanan selama kurang lebih 5 menit, dari tadi kita berada di tengah kota, tepatnya di alun-alun. Selanjutnya nyampe sini kurang lebih 5 menit atau 10 menit Mas Kang ya, kurang lebih 5 menit. mungkin karena ada perbaikan Jalan nah ya. kita agak sedikit pelan-pelan ketika Mau menuju. baiklah teman-teman, kita sudah sampai di lokasi di mana lokasi ini Beliau dihiaskan itu sebagai gugurnya pada 15 Januari 1949. Nah, mungkin ada semacam banyak pertanyaan, di manakah lokasi tepatnya, apakah memang benar-benar di sini atau mungkin agak geser ke sana atau di mana. Tapi berdasarkan catatan di berbagai literasi menyebutkan bahwasanya pada tanggal 15 saat Letus Suyitno bersama regunya itu mencoba mengambil alih kembali desa Glendeng yang saat itu sudah dikuasai Belanda, oleh gitu ya. Nah, pada saat sampai di sini, sang letnan itu melihat di sisi Bengawan sebelah timur. Nah, itu pasukan Belanda dan melakukan penyeberangan. Gitu. Nah, mungkin karena secara jarak tembak ataupun penglihatannya ini bagus, maka beliau mau menyergap gitu. Langsung melakukan serangan. Oh, langsung mau melakukan serangan. Nah, kontak langsung. Ngambil senapan, langsung melakukan serangan. Nah, ternyata dari arah depan ini sudah banyak pasukan dari Belanda. Jadi mungkin sang letnan berpikir pasukan Belanda ini masih terfokus di utara Bengawan. Nggak ada yang sini ya. Ada di sebelah selatan. Nah, ternyata di sebelah selatan di desa Glendeng ini sudah dikuasai oleh Belanda. Belanda sudah menyeberang berarti ini ya. Betul sekali, dan akhirnya terjadi kontak senjata. Bahkan Belanda itu menggunakan mortir. Oh, pakai mortir. Ya. Selain senapan juga pakai mortir. Gitu ya? Nah, di dalam buku diceritakan bahwasanya salah satu atau beberapa mortir itu tepat meledak di samping atau tepatnya di sekitar dan akibat ledakan itu sang letnan pun gugur. Balik lagi nih, kita tanya Kang Hafid, barangkali bisa menceritakan mungkin secara penglihatan batinnya bagaimana kondisi saat itu. Bagaimana Kang Hafid menurut Kang Hafid ini? Kalau menurut pandangan saya sih ada benarnya itu. Belanda sudah ada di sebelah selatan Bengawan. Atau mungkin timur atau di depan sini. Betul. Posisi pasukan Indonesia. Ada sejenis kayak bom meriam gitu atau mortir ditembakkan. Kalau menurut saya pribadi sih, insya Allah ini benar. Beliau ini posisinya meninggalnya dan gugurnya mungkin karena banyak ada tulisan itu pada saat sang letnan ini terkena pecahan mortir itu karena situasi dan kondisi itu tidak langsung dievakuasi oleh tentara yang lainnya. Jadi baru keesokan harinya di tanggal 16 Januari 1949 itu jenazah sang letnan ini baru bisa dievakuasi. Mungkin ada hal-hal menarik kan, mungkin secara sesuatu hal yang mungkin tak kasat mata. Kalau aku gini sih, Mbah, pertempuran itu lebih di arah timur ya. Kemudian terdesak. Tadinya serangan ke timur, lalu pasukan dari Indonesia ini karena terus akhirnya dia diberondong oleh kayak rudal meriam ini. Beliau balik mundur lah kasarnya, mundur ke belakang, dan beliau sudah terkena insya Allah ini di sebelah lambung sebelah kiri kalau nggak salah. Apakah cuman itu atau mungkin beberapa bagian tubuh? Kalau aku melihat sih di sebelah sini ada luka itu. Terus dia menyelamatkan diri, dia lari ke belakang terus terjatuh.
istilahnya kayak itu. Terus ketika pecahan mortir itu mengenai sang letnan, apakah dia langsung meninggal atau enggak langsung meninggal, enggak, beliau terluka ya, terluka parah. terluka, sempat menyelamatkan diri. Istilahnya dia itu mau balik, tapi mungkin karena sudah nggak kuat ini jasad menahan lukanya dia, sehingga beliaunya terjatuh. Ya terjatuh, kalau nggak salah ya, kalau menurut saya pribadi sih ada benarnya sih di sini. Di sini beliau jatuh itu kan. Nggak kuat sudah. Jadi istilahnya ketika terkena mortir, beliau itu masih sempat hidup ya, masih hidup istilahnya, masih hidup dan bertahan dalam waktu beberapa jam, dan akhirnya meninggal dan gugur di lokasi ini. Baiklah teman-teman, itulah penelusuran kita malam ini karena sudah sangat larut sekali. Dan tapi ini menarik Mbahnya. Iya. Ini untuk pembelajaran kita di masa milenial sekarang ini, Iya. apalagi ini bertepatan ini dengan hari pahlawan tanggal 10 ini. Iya. Jadi semoga apa yang kita ungkap dan telusuri malam ini bermanfaat. Marilah kita ambil pelajaran dari pahlawan-pahlawan terdahulu kita, dan di hari pahlawan ini kita juga berdoa semoga para pahlawan menjadi syuhada dan mati dalam keadaan syahid. Amin. Ambil setiap pelajaran baiknya dan abaikan yang kurang bermanfaat dari video ini. Kami akan menelusuri dan mengungkap jejak-jejak sejarah Bojonegoro yang lainnya. Assalamualaikum, Rahayu.